Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga semua baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang identifikasi reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, di sini nanti ada video, silahkan kalian lihat. Dan setelah itu coba kalian analisis permasalahan apa yang terjadi, penyebab dari permasalahan tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Pada pembahasan ini, ada 4 poin yang akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, ada reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Kemudian yang kedua ada sifat-sifat zat hasil pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang ketiga, cara mengurangi emisi gas-gas hasil pembakaran senyawa hidrokarbon. Dan yang keempat adalah dampak pembakaran terhadap lingkungan. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon. Sesuai dengan namanya, senyawa hidrokarbon itu terdiri dari hidrogen dan karbon. Nah, hidrokarbon yang paling sederhana itu metana, terdiri dari satu atom C. Nah, metana ini termasuk salah satu komponen utama dalam gas alam. Salah satu sifat metana adalah mudah terbakar. Jika pasokan oksigen mencukupi, maka akan terjadi pembakaran sempurna dan dihasilkan karbon dioksida dengan H2O. Reaksi kimianya adalah sebagai berikut. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O plus energi. Akan tetapi, jika pasokan oksigen tidak mencukupi, maka akan terjadi pembakaran tidak sempurna dan dihasilkan karbon monoksida dengan H2O. Reaksinya seperti ini ya. Nah, jadi poin pentingnya adalah kalau terjadi pembakaran sempurna itu dihasilkan karbon dioksida. Sedangkan pada pembakaran tidak sempurna dihasilkan karbon monoksida. Kemudian, cara mengidentifikasi senyawa karbon. Nah, reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Reaksinya kan seperti ini. Cara identifikasi senyawa karbon itu ada dua, yaitu uji kapur dan uji kertas kobalt. Kita bahas yang pertama adalah uji kapur. Nah, pengujian ini untuk mengidentifikasi keberadaan gas karbon dioksida. Dengan adanya gas karbon dioksida berarti senyawa itu mengandung atom C dan O. Nah, reaksinya seperti ini. CaOH2 itu kapur ditambah karbon dioksida menjadi CaCO3 plus H2O. Dilakukan dengan cara melewatkan gas CO2 ke dalam larutan kapur. Nah, larutan kapur ini awalnya tuh bening, tapi setelah ada gas karbon dioksida yang masuk ke sini, larutan kapur ini menjadi berwarna keruh. Kemudian, uji yang kedua adalah uji kertas kobalt. Nah, pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan H2O yang menandakan bahwa senyawa itu mengandung atom hidrogen dan oksigen. Uap air yang terbentuk dari hasil pembakaran diteteskan pada kertas kobalt yang berwarna biru. Kemudian, kertas kobalt itu akan berubah warna menjadi merah jambu. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua. Sifat-sifat zat hasil pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama ada karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan oleh semua hewan, tumbuh-tumbuhan, fungi, dan mikroorganisme pada proses respirasi dan digunakan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis. Oleh karena itu,
Karbon dioksida merupakan komponen penting dalam siklus karbon. Karbon dioksida juga dihasilkan dari hasil samping pembakaran bahan bakar fosil. Karbon dioksida anorganik dikeluarkan dari gunung berapi dan proses geotermal lainnya, seperti pada mata air panas. Karbon dioksida tidak mempunyai bentuk cair pada tekanan di bawah 5,1 atm, namun langsung menjadi padat pada temperatur di bawah 78 derajat Celcius. Dalam bentuk padat, karbon dioksida umumnya disebut sebagai es kering. Kemudian ada karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, dan tak berasa. Ia terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Dalam ikatan ini, ada dua ikatan kovalen dan satu ikatan kovalen koordinasi antara atom karbon dan oksigen. Karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran tak sempurna dari senyawa karbon. Sering terjadi pada mesin pembakaran dalam. Karbon monoksida terbentuk apabila terdapat kekurangan oksigen dalam proses pembakaran. Nah, ini. Jadi, gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Nih, karbon monoksida itu adalah gas pencemar udara yang sangat berbahaya bagi tubuh. Ia dapat berikatan dengan hemoglobin dalam tubuh sehingga pengikatan oksigen oleh darah menjadi terganggu. Nah, semua masih ingat kan bahwa hemoglobin itu bertugas untuk mengikat oksigen. Namun, apabila ada gas karbon monoksida yang masuk ke dalam tubuh, maka hemoglobin akan lebih cenderung untuk mengikat gas karbon monoksida dibandingkan oksigen. Sehingga, jika manusia menghirup gas karbon monoksida dalam kadar yang tinggi, resikonya adalah bisa menyebabkan kematian. Jika dalam kadar sedikit, menghirup CO2 dapat menyebabkan, jika dalam kadar sedikit, menghirup karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, berkunang-kunang, lemas, dan mual-mual. Nah, kemudian ini, gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida itu sebenarnya sangat penting. Karena apa? Karena dia dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, jika jumlah karbon dioksida di udara terlalu banyak, karbon dioksida tersebut akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemancaran panas dari bumi, sehingga panas dipantulkan kembali ke bumi. Akibatnya, bumi menjadi sangat panas. Dan inilah yang disebut efek rumah kaca. Paparan konsentrasi karbon dioksida tingkat tinggi yang mencapai 10% atau lebih dapat menyebabkan ketidaksadaran, kejang-kejang, atau bahkan kematian. Tingginya kadar karbon dioksida juga dapat merusak janin yang sedang berkembang. Jadi, gas karbon dioksida ini, jika dalam jumlah sedikit itu tidak berbahaya, bahkan dia dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tapi, jika jumlahnya terlalu banyak, itu dapat berbahaya dan dapat menyebabkan efek rumah kaca. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas bensin. Semua pasti udah pernah tahu ya. Jadi bensin itu merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi. Saat ini, ada beberapa jenis bensin yang beredar di pasaran. Ada premium, tapi premium sekarang udah jarang ya. Sekarang yang sering dijumpai itu adalah Pertalite dan Pertamax. Nah, bensin itu memiliki mutu yang berbeda-beda. Mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan pada mesin. Ketukan pada mesin terjadi bila bensin terbakar tidak pada saat yang tepat
sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin. Nah, angka yang digunakan untuk menunjukkan mutu bensin disebut dengan bilangan oktan. Pada umumnya, bensin yang dihasilkan dari proses penyulingan tahap pertama mempunyai bilangan oktan antara 70–80. Untuk menaikkan bilangan oktan ini dapat dilakukan dengan menambahkan tetraetilit. Cara ini efektif, akan tetapi timbal sisa pembakarannya dapat mengendap di mesin. Oleh karena itu, perlu ditambahkan senyawa 1,2 dibromoetana yang akan mengikat timbal menjadi PbBr2 yang mudah menguap. Nah, adanya PbBr2 yang berasal dari bensin menimbulkan masalah baru, yaitu dapat menimbulkan pencemaran. Selain itu, timbal yang terlepas ke udara juga berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, saat ini penggunaan timbal untuk meningkatkan bilangan oktan sudah ditinggalkan, dan sebagai gantinya digunakan bahan metil tertiary butyl ether. Sekarang kita akan membahas cara mengurangi emisi gas-gas hasil pembakaran senyawa hidrokarbon. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti premium dan solar menghasilkan gas karbon dioksida dan karbon monoksida sebagai gas buangan. Cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil adalah dengan menggunakan alat transportasi yang tidak menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida sebagai gas buangannya, misalnya dengan menggunakan sepeda, mobil berbahan bakar hidrogen, atau akan lebih baik lagi jika kita biasakan jalan kaki untuk bepergian pada jarak yang dekat. Kemudian ada yang B, menggunakan energi alternatif. Manusia sejatinya dapat menggunakan energi alternatif guna meminimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab meningkatnya gas karbon dioksida dan karbon monoksida. Penggunaan energi alternatif terbarukan ini hendaknya harus segera diterapkan di seluruh dunia. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil harus segera diganti dengan energi bersih seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sumber energi tersebut sejatinya berlimpah, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian C, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Nah, kita kan sudah tahu tuh, pohon merupakan tumbuhan yang dapat menyerap gas karbon dioksida dan dapat menghasilkan oksigen. Dengan mengurangi dampak penebangan hutan secara ilegal, kita juga berperan dalam menjaga kelestarian hutan yang saat ini banyak mengalami kerusakan. Hutan merupakan elemen yang sangat penting bagi kelestarian dunia, karena salah satu fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia, sekaligus penyeimbang ekosistem. Hutan, terutama jenis hutan yang belum terjamah manusia, memiliki keseimbangan ekosistem yang sangat baik, sehingga banyak hewan dan tumbuhan yang hidup dan bertahan dari pengaruh lingkungan luar. Kemudian yang D, melakukan penanaman pohon kembali atau sering disebut sebagai reboisasi. Pohon dan jenis tumbuhan berklorofil lainnya mempunyai peran vital dalam membersihkan udara. Sebab tumbuhan berklorofil mempunyai kemampuan untuk mengolah air, sinar matahari, karbon dioksida, dan unsur hara menjadi bahan organik dan oksigen. Oksigen sendiri merupakan salah satu faktor penentu kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Karena itulah keberadaannya sangat dibutuhkan. Tanpa adanya oksigen, manusia dan makhluk hidup lain tidak dapat bernafas. Karena itulah semakin banyak pohon yang ditanam di bumi,
maka semakin banyak udara yang dapat dibersihkan dari berbagai macam polutan. Kemudian E, melakukan penghematan listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang banyak dibutuhkan manusia. Akan tetapi, listrik dari pembangkit listrik saat ini kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida. Semakin banyak penggunaan listrik, maka semakin banyak pula gas buangan berupa karbon dioksida dan karbon monoksida. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk melakukan penghematan listrik. Salah satu caranya adalah dengan mencabut kabel atau peralatan dari saklar saat tidak digunakan dan menghemat pemakaian lampu. Kemudian yang keempat, ada pembahasan tentang dampak pembakaran terhadap lingkungan. Yang pertama, dapat menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global merupakan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim, seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia, sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan kenaikan suhu. Kemudian selain itu dapat juga menyebabkan efek rumah kaca. Rumah kaca itu merupakan analogi atas bumi yang dikelilingi gelas kaca. Nah, panas matahari yang masuk ke bumi dengan menembus gelas kaca tersebut berupa radiasi gelombang pendek. Sebagian diserap oleh bumi dan sisanya dipantulkan kembali ke angkasa sebagai radiasi gelombang panjang. Namun, panas yang seharusnya dapat dipantulkan kembali ke angkasa menyentuh permukaan gelas kaca dan terperangkap di dalam bumi. Proses itulah yang disebut efek rumah kaca. Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan dampak dari efek rumah kaca. Selain pemanasan global dan efek rumah kaca, pembakaran itu juga dapat menyebabkan hujan asam. Hujan asam didefinisikan sebagai segala macam hujan dengan pH di bawah 5,6. Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan air untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut, sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti berbahaya bagi kehidupan ikan dan tanaman. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang dampak pembakaran terhadap lingkungan dan kesehatan, kalian bisa klik link YouTube berikut ini. Kita lanjut ya. Nah, di sini nanti ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Oke. Sekian penjelasan hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.